tepuk tangannya. Dari mana sih jamaahnya di studio? Dari mana? Oh, ada yang begini, ada yang tangannya disilang. Harusnya begini. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya, makasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Masih di tema kita pagi hari ini, mimpi melihat keluarga yang telah wafat, apa artinya? Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya mendengarkan tausiah guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini tentang mimpi buruk, pertanda apa? Ini dia tayangannya. Masya Allah luar biasa. Mungkin banyak juga yang udah ngalamin kayak gitu ya Bu ya. Kehilangan seseorang yang kita cintai, kaget banget. Aduh, stresnya minta ampun. Ternyata pas kita kebangun, alhamdulillah ya Allah cuma mimpi. Tapi masih pikiran terus ya Bu ya. Masih suka aduh ya Allah deg-degan sampai akhirnya aduh bikin kita jadi pikiran terus-terusan. Nah pertanyaannya, nah sebenarnya artinya apa sih kalau kita mimpin orang yang masih hidup meninggal? Katanya ada yang bilang Ustaz Syam, wah tandanya itu bakal panjang umur. Nah sebenarnya kita nggak tahu artinya apa sih. Mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Makasih Bang Fadli, tabe guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الله يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Allahumma rahamna bil Quran. Ternyata tentang mimpi itu juga sesuatu yang tidak kalah penting dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Buktinya di dalam Al-Quran juga banyak membahas tentang mimpi-mimpi. Di antaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi sesuatu yang baik, kata bapaknya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka, wahai anakku jangan ceritakan mimpimu ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu, karena itu bisa menimbulkan godaan syaitan di dalamnya, terjadi iri dengki dan permusuhan. Jadi kalau yang baik-baik saja tidak terlalu penting untuk kita ceritakan, apalagi kalau mimpi buruk. Ini kan pertanyaannya, saya dimimpiin saudara saya meninggal dunia gimana? Oh, bikin orang overthinking. Ibu kira-kira Bu, lagi tidur sama suami, subuh-subuh suami bilang begini, "Mah, tadi saya bermimpi kamu mati." Oh, kira-kira ibu gimana perasaannya Bu? Subhanallah, ibu marah atau gimana Bu perasaannya? Tapi kalau ibu memahami, ternyata Ibnu Sirin mengatakan kalau ada seorang suami bermimpi istrinya meninggal dunia padahal istrinya masih hidup, ketahuilah bahwa dia akan mendapat rezeki yang banyak itu. Kenapa? Karena istri di dalam Al-Quran disebut nisa'ukum harthul lakum. Istrimu itu kebun-kebun bagimu. Artinya kesuburan bagimu. Berarti ada rizki yang banyak. Kalau dia tukang kebun, maka itu kebunnya akan panen yang banyak. Kalau dia punya ladang, maka ladangnya akan subur. Kata Ibnu Sirin rahimahullah. Berarti kalau kita dimimpi meninggal dunia, cocok tadi yang ditanyakan. Apakah saya akan panjang umur? Insya Allah akan panjang umur. Tapi bukan berarti itu jadi patokan. Oh, saya panjang umur, ya udah nanti aja begitu bertobatnya, nanti aja baru tobat kan panjang umur. Nggak gitu juga, namanya umur tetap tidak ada yang tahu kecuali yang mimpi Nabi baru asli benarnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari mana? Dari sebelah sini. Ibu izin boleh maju ke depan. Iya, oke, sebelah sini Bu, sebelah saya. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama Ibu? saya Nina. Iya. Bunda Tuti.
Boleh Mau bertanya? dari mana Ibu? Dari Kerawang. Buru-buru amat Ibu mau kemana sih? Tepuk tangan dong buat Ibu siapa? Nina. Ibu Nina. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Bunda Tuti. Bunda Tuti Oh, boleh Bunda Tuti. Siap. Mangga Ibu Iya. di Karawang ya? Iya. Mohon mangga. Bunda Tuti. Pertarasan naon? Ini kan Mangga. saya mimpi buruk nih Iya, ceritanya. mimpi buruk. Kan tapi ada bilang kalau mimpi buruk itu nggak boleh dicita-citain tuh, Iya. katanya nggak bagus gitu Iya. kan. Nah misalnya saya mimpi nih suami saya selingkuh. Hai. Wih, serem Oh. kan? Serem terus? Kan gak boleh diceritain. Nggak boleh diceritain. Tapi kan jadi di hati tuh. Di hati. Ambek. Ngambek. Ngambek kesel. Suaminya diambekin pas bangun. Padahal cuma mimpi doang. Bagusnya gimana tuh? Saya ceritain Ya. atau gimana? Baik. Seandainya mau cerita, Mudah-mudahan cerita tidak ke kejadian. siapa? Suaminya, Oh ke masa- suaminya. Nggak boleh cerita ke iya. suaminya. Ya, baik. Ya Insya itu aja. Allah. Oke tepuk tangan buat Mudah-mudahan Ibu Dina. Makasih Ya, Ibu. ada Boleh kembali ke jawabannya nih. tempatnya. Makasih. Mohon izin guru kami, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Nina dari Karawang, pertanyaannya bagus. Kalau kita bermimpi buruk, ceritain apa jangan? Jangan, tergantung ya. Bisa jadi mimpi itu jadi firasat. Bisa jadi pertanda. Tapi ibu-ibu nih, kalau kita bermimpinya itu buruk, terutama nih suami kita dimimpi nama kita. Mimpinya apa? Buruknya apa? Selingkuh, Masya Allah. Bangun tidur, kita yang bermimpi, kita yang kesel. Mau diomongin, mau diceritakan ke suami, jangan dulu, pikirkan dulu, tahan emosi, tahan. Bisa jadi itu kan hanya mimpi. Kalau kita langsung yang difikirkan, yang mimpi semalam disampaikan kepada suami, suami baru bangun tidur kaget. Naon ieu teh? Naon teh? Bakar gitu ya? Apa sih? Saya mimpi bapak berselingkuh misalkan begitu. Bapaknya itu kerja tiap hari jujur, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi mimpi itu terbawa oleh ibu karena ibu sering nonton medsos. Bisa jadi, betul tidak? Terbawalah mimpi. Akhirnya terjadilah percekcokan. Bapak tidak melakukan apa-apa. Tetapi karena ibu percaya dengan mimpi, jadi ibu langsung bicara. Akhirnya jadi cekcok. Ibu kalau digituin bapak yang bermimpi, ibu yang disalahkan atau ibu yang diceritakan kira-kira enak apa tidak? Enak tidak? Makanya sebelum bicara berpikir dulu. Jangan sampai kita tidak melihat situasi dan kondisi. Berikutnya, komunikasikan yang baik. Kenapa? Karena dengan komunikasi itu akan terjalin apa yang tidak difahami jadi faham. Apa yang rumit bisa jadi sederhana. Kalau komunikasinya tepat dan bagaimana caranya tepat. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan suami, lihat situasi kondisinya. Tepat atau tidak. Jangan ujuk-ujuk, we bapak, iya orang penting sang ngimpi manehnya, naon, maneh ujuk-ujuk, oh ribu. Jadi kalau misalkan mau bicara sama suami itu dipikirkan dulu, Bapak semalam saya mimpikan begini, bisa nggak sih ngomongnya baik-baik tapi momennya yang terbaik, situasinya yang baik. Ngomong biasa-biasa aja tapinya kayak seperti bicara lagi makan nih, Pak semalam nih kayak bercanda-bercanda gitu boleh. Pak semalam nih saya mimpi nih, apa mimpinya Pak? Apa mimpinya tuh? Oh ini semalam Bapak tuh gini, kan jadi bercanda, jadi tidak menimbulkan percekcokan. Cara nyampeinnya gitu, bukan Tepat. pas bangun, langsung tiba-tiba suaminya ditempel. Kenapa sih mah? Kamu tuh selingkuh? Enggak, aku mimpi semalam kamu selingkuh. Nah, kan repot Iya, jadinya. jadinya kan ribut. Makanya, makasih banyak Bunda. Sama-sama. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, juga ini studio. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tapi ini ada cerita juga nih yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Maulana, di segmen Ustadz Bercerita.
surga karena lebih banyak Ramadannya, lebih banyak kebaikannya. Betul sahabat kita yang syahid lebih dulu, tapi justru yang sahabat yang tidak gugur itu lebih banyak karena masih dapat Ramadan. Inilah penjelasan Rasulullah berkaitan tentang mimpi Talha bin Ubaidillah. Maka tenanglah suasana Madinah saat itu sehingga tetap berbaik sangka. Maka di sini buat kita yang mendapatkan Ramadan, mendapatkan ibadah, mendapatkan peluang hidup, ayo isi sebanyak-banyaknya ibadah. Karena kesempatan beribadah itu ketika kita masih hidup. Ingat, sekiranya kiamat udah datang besok, kita masih nanam pohon hari ini. Kenapa? Saking besarnya pahala kehidupan. Maka jaga kehidupan kita. Hidup itu harus diisi dengan berbagai kebaikan. Untuk itu, mimpi melihat keluarga yang telah wafat, apakah artinya? Jangan pernah berburuk sangka atas mimpi yang kita utarakan. Justru mimpi itu menjadi pembelajaran nasihat buat kita yang masih hidup. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah, Alhamdulillah.